Lihat gaya si roda dua ini, lenggak-lenggoknya di jalanan bak seorang penari seksi. Badan dan ekornya yang bulat menjadi ciri khasnya. Ya, siapa yang tak kenal skuter atau yang lebih akrab di telinga kita dengan sebutan Vespa. Vespa telah mematrikan namanya sebagai motor yang melegenda. Fenomena kali ini akan mengajak Anda melihat kilas balik Vespa di Indonesia hingga kepopulerannya yang tak lekang dimakan usia. Anda akan menemui pemandangan seperti ini jika melintasi kawasan Senayan di malam Sabtu. Puluhan Vespa berbagai rupa berjejer di suatu sudut. Sementara pemiliknya asik bercengkrama. Mereka adalah komunitas pecinta Vespa. Komunitas seperti ini telah ada sejak 1 dekade lalu. Berangkat dari kesamaan hobi, para pecinta Vespa membentuk wadah untuk berkumpul dan bertukar pikiran. Bentuknya bisa klub atau paguyuban yang tidak mengikat. Satu komunitas yang bisa mengcover semua kalangan gitu. Jadi tadinya dari milis, chatting-chattingan, kemudian kopi darat, akhirnya terbentuklah Milis Pio tanggal 6 Maret 2000 itu. Jadi dimaksudkan adanya milis ini kita bisa mengakomodir semua permasalahan Vespa, sharing, dan macam-macam gitu. Ya, teknologi memang ikut berperan di dalamnya. Kehadiran internet mampu menjadi jembatan komunikasi bagi anggota komunitas ini untuk saling bertukar pikiran. Ya, pertama yang dari milis itu sharing itu ya. Artinya ketika teman-teman merasakan ada trouble di Vespanya atau ada yang belum tahu pengetahuan Vespa itu seperti apa, teman-teman kan dari berbagai kalangan, ada yang tahu tips, trik, sejarah atau apapun, kita sharing di dalam, saling bersinergi satu sama lain gitu. Itu manfaat yang ini, yang terlebih lagi persaudaraan kita, brotherhoodnya kita. Kita mau ke depannya, karena kita punya moto dengan Vio kita bersaudara. Hampir di setiap kota ada komunitas pecinta Vespa. Vespa Indonesia Online adalah salah satunya. Fenomena ini tak lepas dari sejarah Vespa itu sendiri. Vespa, motor bertubuh bulat ini memang bukan barang baru. Kehadirannya di Indonesia telah tercatat sejak tahun 1950-an. Saat itu varian motor pabrikan dari Italia ini telah mulai diperkenalkan sebagai alat transportasi yang mudah dan praktis. Pada perkembangannya, Vespa makin menarik minat masyarakat Indonesia. Tak lain berkat kedatangan pasukan Garuda Indonesia yang bertugas untuk PBB di Kongo. Kalau dari penelusuran saya, itu Vespa masuk ke Indonesia tuh dari tahun 50-an tuh udah ada ya, gitu. Cuman ya gitu masih sebuah kayak barang-barang yang cukup eksklusif lah gitu loh. Terus pada perkembangannya meningkat ke tahun 60-an, di mana kita dipercaya oleh PBB untuk mengirim pasukan kita selaku pasukan perdamaian PBB di Kongo. Nah, TNI kita setelah pulang bertugas dari Kongo untuk menjaga perdamaian di sana, salah satu ya tanda terima kasihnya dari pemerintah adalah skuter. Sejak itu popularitas Vespa tak terbendung lagi. Setiap orang berlomba-lomba untuk memiliki Vespa. Bagi Piaggio, produsen Vespa di Italia, kondisi ini tentu menguntungkan. Mereka memasok setiap varian Vespa ke Indonesia. Ini semua masih dalam analisis saya. Wah, Indonesia penduduknya besar, pasarnya oke, terus udah ada ikon yang yang secara tidak sengaja
membuat produk dia dapat diterima gitu tanpa dilakukan sebuah tes pasar seperti yang mereka lakukan di di Jerman atau di Eropa lainnya. Kalau di Eropa lainnya mereka melakukan tes pangsa pasar dulu, bagaimana penerimaan pasar terhadap hasil produk mereka. Nah, kalau di sini di Indonesia mereka tidak perlu istilahnya mengeluarkan biaya itu gitu loh. Nah, setelah itu udahlah terus sampai detik ini pun Vespa cukup berkembang di sini dan semua hampir 90 varian Vespa itu ada di sini gitu. Booming Vespa berlangsung hingga masuk era tahun 70-an. Di era ini terjadi keterbukaan pasar. Motor-motor dari Jepang mulai masuk ke Indonesia dengan harga bersaing. Perlahan tapi pasti Vespa mulai tergeser. Kini Vespa tak sepopuler dulu, namun pecinta setianya tetap bertahan. Vespa tua itu mereka rawat hingga masih bergaya. Lihat performanya saat konvoy. Tak beda dengan keluaran baru, bukan? Ya, Vespa tua memang patut dilestarikan. Komunitas-komunitas Vespa rajin mengadakan berbagai event agar keberadaan Vespa tak hilang selamanya. Kegiatan itu ada yang ekstern, ada intern ya. Intern itu ya kita biasa kopdar malam Sabtu di Stadion Madia, depan Stadion Madia Senayan. Yang eksternnya nanti misalnya ada event-event dari klub-klub lain, terus mengundang Vio datang. Ada lagi nanti dari internnya kita mengadakan touring kemana misalnya yang terakhir ini ke Pangandaran ya kita mengadakan touring sendiri gitu. Bisa di situ acaranya bentuknya wing day, penggojlokan member baru ya. Meski motor tua, daya tarik Vespa mampu mengikat berbagai kalangan. Pecintanya tak terbatas hanya orang dewasa, tetapi merambah juga pada anak muda. Khusus kalangan ini mereka punya gaya tersendiri. Vespa tak dibiarkan kusam setua usianya. Di tangan mereka, Vespa menjelma menjadi motor unik yang layak diperhitungkan. Pernah melihat Vespa seperti ini? Atau yang ini? Berbagai gaya Vespa memang tengah digandrungi. Vespa modifikasi namanya. Modifikasi tak hanya terbatas pada pengecatan saja. Tambahan aksesoris hingga jumlah ban adalah modifikasi yang lumrah diaplikasikan pada Vespa. Kalangan pecinta Vespa menamai berbagai macam kategori modifikasi. Untuk modifikasi bodi saja ada beberapa macam. Yang ini namanya modifikasi sespan. Pemiliknya menambah bangku penumpang di sebelah kiri Vespanya. Tujuannya tak lain agar ada tambahan orang yang ikut naik Vespa. Sementara yang ini disebut modifikasi ekstrim. Bentuk Vespanya nyaris tak terlihat. Modifikasi jenis ini memang keluar dari konteks Vespa kebanyakan. Yang disisakan hanyalah mesin Vespa. Ini adalah motor Vespa Spartan tahun 87. Saya suka dengan motor Vespa, namun kita juga senang dan terobsesi dengan motor besar. Maka saya gabungkan antara Vespa dengan motor besar, sehingga saya bentuk seperti Harley. Vespa seperti Harley. Adwanto boleh bangga dengan Vespanya. Ide motor gede yang diterapkan pada Vespa miliknya memang kerap mendulang piala. Dari 3 kali saya ikut lomba, 3-tiganya mendapat juara. Yang pertama lomba yang mengadakan SOG Bandung seluruh se-Asia, saya mendapatkan juara kedua untuk modifikasi bebas. Kemudian bulan berikutnya IVI yang mengadakan pada saat ulang tahun IVI, Ikatan Vespa Indonesia yang diadakan di Taman Mini, kita mendapatkan juara pertama. Bulan berikutnya saya ikut lagi di Bekasi, yaitu ulang tahun BOC.
Saya mendapatkan juara 1 juga. Ya, modifikasi memang kadang menghilangkan identitas Vespa itu sendiri. Namun semua berpulang pada selera penggunanya. Tapi bagaimana cara penyuka modifikasi Vespa mewujudkan idenya? Di sini tempatnya, bengkel khusus Vespa. Bengkel Vespa memang berbeda dengan bengkel motor kebanyakan. Di sini, Vespa ditangani oleh ahlinya. Itu biasa retro, terus lagi chopper, ekstrim, sama sespan. Kalau untuk modifikasi chopper, itu kebanyakan ya, porek lebih condong ke depan dan lebih panjang. Terus lagi sumbu, jarak sumbu dari depan ke belakang pun akan lebih melebar gitu. Dari mungkin jarak standarnya sekitar 1 meter, ini bisa kena 2 meter atau 3 meteran. Untuk modifikasi ekstrim, hanya mengandalkan mesinnya Vespa. Yang selainnya itu keluar dari kontak Vespa yang ada. Kalau retro klasik sampai dengan vintage, kalau retro itu biasanya mengandalkan perangkat standar, Mbak. Cuma ada tambahan kayak macam windshield, ada lampu-lampu di depannya, terus lagi spion-spion ala-ala outlaw lah, ala-ala lama ya, seperti spion bulat gitu kan. Nah, terus lagi dia tidak merubah dari kontur bodi yang ada, tidak merubah. Biaya yang dibutuhkan untuk modifikasi memang relatif mahal, apalagi jika modifikasi dilakukan secara total. Namun, semua bisa dikompromikan dengan keinginan konsumen. Konsumen ini gambarnya seperti apa sih yang dia mau? Misalkan dia pengen chopper. Oh bang, aku pengen choppernya seperti ini bang. Kita konsep ya. Kita konsep dalam sebuah gambar. Oh bang, ini kurang ini. Ya udah kita tambahin dengan konsep di pemikiran dia. Oke, setelah konsep jadi, kita bicara masalah harga. Dalam artian kita membutuhkan bahan ini, dan segala macam. Menghabiskan biaya sekian, gimana sanggup? Nantinya kalau andai kata dia masih tetap kepengen, tapi dengan budget sekian, ya mungkin kita ada permainan di bahan aja. Tadi bahan kualitas 1, kita pakai bahan kualitas 2 atau kualitas 3. Seperti itu. Tergantung si konsumen aja. Modifikasi rangka luar saja, mesin Vespa ternyata juga bisa dimodifikasi. Vespa ini memang motor tua, tetapi dengan modifikasi mesinnya, Vespa mampu untuk berlaga di arena balap atau bahkan tur ke lokasi yang jauh. Kalau yang standar ini, kubahnya lebih dalam, permukaan ini ada nih. Sedangkan ini high kompresi. Ininya rendah, nata dikit. Bedanya lebih gampang, lebih enak dipakainya. Kalau yang ini, untuk tarikan. Gitu. Kalau standarnya kayak ini. Iya, ini bikinan. Kalau untuk bloknya ini. Ini blok aslinya. Blok aslinya kayak gini, ini sayarnya asli kayak gini. Vespa itu. Nah, kita bikin dengan yang blok 5. Dengan sayar racking. Ini sayar motor Jepang. Kita kanibalin masuk ke blok Vespa. Banyaknya modifikasi Vespa tak membuat semua pecinta Vespa berbondong-bondong ikut serta. Sebagian dari mereka tetap mempertahankan orisinalitas Vespa, bahkan memburu bagian-bagian kecil dari Vespa hingga ke mancanegara. Mereka adalah sang kolektor Vespa. Tamrin adalah salah satunya.
Koleksi Vespa Bapak 5 orang anak ini mencapai lebih dari 20 buah. Vespa-Vespa ini tergolong Vespa antik dan langka. Semua dibuat di bawah tahun 1970. Tak heran koleksi Tamrin berharga ratusan juta rupiah. Koleksi ini diperoleh dari mana aja, Pak? Pas ya kita lagi jalan ketemu, misalnya di Jawa atau di Kalimantan, ada yang saya bawa dari Malaysia. Ya, tergantung pada waktu itu di mana ketemu yang bagus ya, masih bahan bagus saya ambil gitu. Ada yang sebagian juga teman yang antar teman itu yang kenalin itu. Dari sekian banyak Vespa yang Bapak koleksi ini, Pak, yang menurut Bapak yang paling langka dan susah mendapatkannya itu Vespa apa, Pak? Vespa yang mana? Saya rasa ya untuk sekarang saat ini ya tahun 50-an ya agak susah. Itu yang misalnya kalau tahun 60-an kayak 61 ya itu ada satu lagi yang jenis Kongo gitu. Itu yang agak susah itu. Sama kalau yang ini, Pak? Ini Douglas ya. Douglas ini katanya sih buatan Inggris itu. Mungkin lisensi Inggris ini. Ini juga di Indonesia juga agak jarang. Ini sama itu SS yang Super Sprint, sama GS yang tahun 50-an, sama yang tahun 60-an itu ya. Itu semua motor-motor agak susah ya dapat. Dari sekian tahun Bapak jadi kolektor ini, apa sih Pak keasikannya untuk mengkoleksi Vespa ini, Pak? Asikannya sih ya karena kita dapat barang bagus yang orang nggak punya ya kita jadi kebanggaan tersendiri. Ya, Vespa tua memang kerap diperoleh dalam kondisi memprihatinkan. Tapi para kolektor Vespa tak lantas menerima begitu saja. Mereka memburu berbagai kelengkapan Vespa yang orisinil hingga ke pelosok negeri. Sejauh mana Bapak sebagai kolektor ini memburu barang-barang yang orisinal dan sesusah apa gitu? Lokasi yang itu biasa saya baru sampai di pelosok Jawa aja gitu loh. Sementara sulitnya adalah mencari spesial items atau spesial yang memang dimiliki oleh dari salah satu varian. Misalnya saya sangat sulit sekali mencari ini ada di sini di Jakarta khususnya dan di Jawa umumnya gitu. Terus saya sangat sulit mencari ini barang-barang yang agak-agak sulit untuk Vespa yang ini. Sudah menghabiskan berapa untuk memperoleh barang-barang ini? Dari segi finansial itu aku pikir no limit ya, dan itu tidak akan pernah berakhir gitu loh. Karena ini ya namanya hobi, terus akan terus gitu berkembang terus. Untuk kira-kira kalau bisa saya estimasi sekitar ya di atas 100-an lah gitulah, 100-an. Tapi memang katakanlah yang kecil-kecil seperti lampu ini memang mahal harganya ya Pak ya? Iya, betul. Ada banyak dari item-item ini yang udah nggak diproduksi lagi dan mahal banget gitu harganya. Taruh satu hal adalah itu tadi lampu itu gitu loh. Lampu ini untuk hal replika sih banyak ya. Kita cari yang asli. Ini waktu itu saya dapat sekitar tahun 2003-an, 2003-2004 dengan harga 1,6 gitu. Terus lampu ini waktu itu saya ambil. Saya coba tawar sampai 1.700.000 terus nggak dapat. Tapi yang punya mintanya motornya aja bayarin om katanya. Oke lah aku bayarin motornya, berarti kan sekitar 3-4 kali lipat daripada harga ininya gitu. Hanya saya ambil itunya aja. Oke satu gitu. Pada perkembangannya saya lihat harga ini sekarang udah lebih daripada yang waktu saya beli gitu. Nah, pertama Vespa tuh unik gitu. Saya kalau mengutip dari kawan-kawan saya diskusi, salah satunya adalah mesin ada di kanan, tapi bisa imbang, gitu loh. Itu uniknya gitu. Terus juga dia sepertinya kelihatan berat, tapi giliran dinaikin tuh justru enteng gitu. Nah itu dia yang itu. Terus untuk dari segi dari segi produknya. Ya kita harus akuin bahwa dia adalah ikon otomotif di abad 20 lah. Gitu.
Berbagai macam alasan bagi setiap orang untuk menyukai motor antik ini. Tapi, apapun alasannya, tampaknya popularitas Vespa tak lekang oleh waktu. Bagaimana dengan skuter-skuter lain yang sekarang banyak berseliweran?